wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Tentu pertama kita mengucapkan bersyukur atas karunia Allah bahwa kita bisa memenangkan proses ini. Ya, kita sama-sama di Pak Ibnu Sina selamat, dan juga tentu teman-teman di 7 anggota, bukan 7 anggota, 7 organisasi, angka 7, tapi meskipun tadi kata Pak Ugan kurang jadi tinggal 5, lagi selamat ya. Nah, saya di WA oleh Dr. Maria, Prof, ngomong dong katanya tentang langkah penyelamatan KKI. Saya bilang, emang perlu diselamatin ya? Kenapa harus ada langkah penyelamat? Emang perlu diselamatkan gitu? Bukan sekarang udah selamat gitu? Apa selamatan apa nih gitu? Baik, saya akan coba. Saya juga sudah banyak berbicara ini dengan Pak Nasir, Pak Ugan. Kalau Pak Ugan, wah udah kayak anulah, saya kayak yang bersambut dengan Bu Maria diskusi. Dan semua teman-teman di 7 itu semua kita sudah sering berkomunikasi juga dengan Pak Ibnu Sina. Baik, Bapak Ibu sekalian, tentu mohon maaf nih teman-teman di KKI kalau ada yang ikut Kalimantan KKI 3, 2 dan 1, saya yang suruh bicara, mudah-mudahan saya bisa sedikit ya menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Tentu saya yakin golagokin Pak Musikin, Juan Mesin, bahwa kita semua yang ditunggu-tunggu adalah bukan pembicara Pak Ugan, saya atau Pak Nasir, tapi yang ditunggu-tunggu adalah pembicaranya Pak Ibnu Sina, karena itu adalah apa sih dampak hukumnya, bagaimana sih produk-produk hukum dari KKI, bagaimana sih langkah berikutnya, itu yang ditunggu-tunggu oleh kita semua. Jadi nanti pertanyaan serahkanlah pada Pak Ibnu Sina. Baik, nah saya ingin menyampaikan bahwa beberapa teman yang saya ajak diskusi mengatakan, Prof, kenapa sih orang ribut-ribut tentang undang-undang praktek kedokteran kok ribut-ribut gitu ya? Jangan-jangan nih orang pada mikir gitu. Emang pada tahu ya tentang KKI? Oh ya, saya juga agak terkejut. Loh, bener nih orang nggak tahu KKI? Iya, coba siapa yang tahu KKI? Kan cuma segelintir orang aja. Baik, supaya tahu nih 599 orang yang ikut hadir, bahkan sekarang sudah 601, saya yakin semua sudah tahu, tetapi sedikit saja, maka saya katakan mengapa perlu diselamatkan KKI itu? Kalau tidak bagaimana? Ya. Nah, kita tahu bahwa selama ini sebelum ada undang-undang itu dokter atau dokter gigi ini barangkali mengapa undang-undang praktek kedokteran itu lahir, harus dijelaskan. Disinilah pentingnya undang-undang itu, disinilah pentingnya KKI, disinilah pentingnya KKI itu ada, disinilah pentingnya mengapa KKI harus diselamatkan. Kemendikti ngurusin juga dokter atau dokter gigi. Kementerian Kesehatan demikian pula untuk pelayanan sebagainya. Institusi pendidikan atau rumah sakit pendidikan juga ngurusin dokter atau dokter gigi. Apalagi organisasi profesi, semua ngurusin dokter dan dokter gigi. Dan itu tumpang tindih. Kadang-kadang kebijakannya berbeda, kebijakannya bertentangan, sehingga timbullah para the founding fathers, kebetulan bapak-bapak semua, jadi saya bilang the founding fathers pada waktu itu, mereka mengatakan masyarakat juga loh gitu ikut ngurusin dokter atau dokter gigi. Kalau dia salah dia melaporkan. Artinya keterlibatan Kemendikti dalam pendidikannya, Kementerian Kesehatan dalam hal mengurus profesi pelayanannya, keterlibatan institusi pendidikan dan rumah sakit pendidikan serta organisasi profesi dan masyarakat dalam mengelola dokter dan dokter gigi yang tumpang tindih itu sendiri, maka barangkali perlu satu badan khusus, cuplikan-cuplikan peran-peran dari Kemendikti, Kemkes, Institusi Pendidikan, Rumah Sakit Pendidikan, dan organisasi profesi dan masyarakat dengan membentuk suatu lembaga independen. Itu pemikiran awalnya. Mengapa lembaga independen? Iya dong, kalau nggak independen buat apa? Kalau bagian dari Kemendikti, bagian dari Kementerian Kesehatan, ya tentu dia harus independen dari semua organ atau unsur yang ada di dalamnya. Dan itu mau bentuk dalam apa? Pernah sejarahnya adalah lembaga independen itu ngapain sih dibikin dalam undang-undang? Udah buat aja dalam keputusan menteri, buat saja dalam keputusan atau peraturan pemerintah. Tapi ingat, tentu kalau bisa dibuat undang-undang dasar, dibuat undang-undang dasar. Tapi kan nggak mungkin. Maka di bawah undang-undang dasar
yang kuat dasar hukumnya adalah undang-undang, dan itu ada dalam Undang-Undang 29 2004. Dengan semangat apa? Dengan semangat adalah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat atau to protect the people. Bagaimana kita bisa mencapai bahwa pasien itu terlindungi? Maka orang yang melakukan pelayanan terhadap masyarakat, melakukan terhadap pasien, harus juga diberikan guidance dong. Kalau tidak, orang boleh mengatakan standarnya A, orang boleh mengatakan standarnya B, dan lain sebagainya. Maka disitulah harus ada untuk meningkatkan mutu pelayanan oleh tenaga yang melakukan pelayanan terhadap pasien. To guide the profession. Tentu, kalau ini sudah diatur begitu, sedemikian rupa, terus nanti orang akan mengatakan, dulu, oh siapa yang mau ngelawan dokter? Dia dewa, lama-lama setengah dewa. Sekarang mungkin dokter seperempat dewa, atau mungkin seperdelapan dewa, atau mungkin bukan dewa lagi ya. Sehingga banyak orang mau menuntut. Dulu mau menuntut dokter, udahlah nggak bakalan, orang pasti akan dilindungi oleh saudara kandungnya. Sekarang bahwa dokter pun bisa dituntut, maka terbentuknya Konsil Kedokteran Indonesia melalui Undang-Undang 29 2004 adalah memberi kepastian hukum kepada siapa? Baik kepada masyarakat, baik kepada dokter maupun kepada dokter gigi. Artinya apa? Kita harus melakukan penyelamatan kepada KKI agar dia independen. Bayangkan ketika ada coba-coba mengatur bahwa MKDKI keputusannya tidak lagi independen, bisa diatur, bisa dilakukan somasi, bisa diubah, bisa dilakukan perubahan oleh kementerian atau menteri kesehatan menjadi tidak independen, maka orang lagi tidak akan percaya pada organisasi profesi itu. Maka disinilah perlunya Konsil Kedokteran Indonesia yang kalau saya berdiskusi dengan Pak B ini, Prof, bagaimana orang mau tahu KKI, bagaimana orang mau membela KKI kalau mereka tidak tahu. Orang mau membela, orang mau berjuang mati-matian karena kita tahu bahwa KKI itu harus ada, harus disamakan, harus independen. Tapi Ibu sekalian, bahwa Konsil Kedokteran ini jelas badan otonom, mandiri, non-struktural, sifat independen, dan bertanggung jawab kepada Presiden. Bayangkan ada upaya-upaya untuk meminimalisir peran KKI, yaitu bahwa KKI memang otonom, memang mandiri, tetapi bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Kesehatan. Kalau ini terjadi, kita barangkali mundur beberapa langkah. Bapak Ibu sekalian, KKI itu terdiri dari, kalau saya ibaratkan suatu roket. Ada 17 komisioner di dalam KKI yang terdiri dari, sudah disebutkan oleh Pak Ugan tadi, ya. Komponen-komponennya ada apa dalam roket ini? Mari kita lihat. 17 komisioner itu ada dari Dikti, ada dari Kementerian Kesehatan yang masing-masing 2. Kemudian dari masyarakat ada 3. Ada dari Kolegium juga ada 2. Dari ARSPI ada 2. Dokter dan dokter gigi. Dan dari institusi pendidikan itu ada juga 2. Pendidikan kedokteran dan pendidikan kedokteran gigi. Ini sudah ada. Nah, roket ini tidak akan bisa jalan. Kenapa? Ketika dia tidak punya sayap. Dan itu juga di dalamnya ada MKDKI sebagai pengawal untuk apa? Untuk bagaimana mendisiplinkan para stakeholder atau dokter dan dokter gigi. Sayap itu adalah ID dan PDG. Roket ini merupakan satu kesatuan yang tidak mungkin dipisahkan. Ada baut-bautnya. Dia Dikti akan mengikat dengan erat. Kemkes, masyarakat. Inilah barangkali satu-satunya kebijakan dari organisasi, dari suatu lembaga yang melibatkan masyarakat. Ketika dia akan membuat peraturan yang akan mempengaruhi sikap perilaku dokter ataupun kepada masyarakat ataupun kepada kementerian, masyarakat dilibatkan. Apakah betul? Bayangkan, masyarakat dilibatkan, keputusan Konsil Kedokteran Indonesia tidak akan bisa keluar tanpa ada persetujuan dari unsur masyarakat.
Ini bisa berjalan tentu dengan adanya sekretariat dan stakeholder. Lengkap seperti ini KKI dengan 17 komisioner terdiri dari ID, PDGI, Dikti, Kemkes, masyarakat, kolegium, ARSPI, AIPKI, ya, dan APDOKI. Dengan MKDKI dan stakeholdernya, dia akan melangkah, akan meluncur dengan hebatnya. Bahwa kita tahu bahwa kadang-kadang bagus naik ke atas, kadang-kadang datar masuki awan. Suatu perjalanan yang biasa. Ya, kami di dalam Konsil Kedaulatan Indonesia yang ketiga berkali-kali mengalami cobaan-cobaan, masuk ke dalam awan yang gelap, penuh dengan badai, penuh dengan angin puting beliung, masih dapat lolos. Kami masih lagi naik lagi, kemudian jatuh lagi, lari lagi dengan adanya Undang-Undang nomor 36 tahun 2014 yang kita lakukan bersama-sama menuju ke Mahkamah Konstitusi. Apa yang akhirnya terjadi? Kalau ini kita tidak selamatkan, kalau ini kita tidak kawal, maka visi misi dari konsil yang begitu hebat akan jatuh pecah berantakan roket itu. Dan itu akan terjadi kalau kita tidak mengawal. Kalau itu tidak akan kita lakukan pengawalan, penyelamatan terhadap konsil, akan pecah berantakan. Bagaimanakah nantinya? Sebagai garda yang mungkin terakhir untuk melakukan regulasi atau terdepan juga untuk melakukan regulasi, ini akan punah. Tentu kita mencegah itu, kita harus melakukan soliditas. Visinya tercapai. Kita harus selamatkan KKI sehingga praktek kedokteran sebagai protect the people, guidance the profession, kepastian hukum bagi masyarakat dokter dan dokter gigi akan tercapai. Maka kita harus selamatkan itu. Apa yang harus kita selamatkan? Kita tahu bahwa saat ini bagaimana gonjang-ganjingnya dengan adaptasi, gonjang-ganjingnya dengan diaspora. Yang mereka menyamakan bahwa diaspora yang baru lulus dengan diaspora yang sudah lama berkecimpung sama. Mereka tidak perlu melakukan adaptasi untuk spesialis. Maka demikian. Pelajarannya berbeda, kurikulumnya berbeda. Ya. Dan kita harus saat ini kita mengakui bahwa Konsil Kedokteran 4 mempunyai komunikasi yang kurang baik dengan para stakeholder. Kami begitu eratnya, KKI 1, 2, 3, begitu eratnya dengan profesi, begitu eratnya dengan stakeholder. Semua dijalankan dengan baik. Yang tadi katakan Pak Hadi, tidak terjadi apa-apa selama 1, 2, 3. Tapi sekarang terjadi gonjang-ganjing. Bahkan keanggotaan KKI digugat, dipertanyakan keabsahannya dengan melalui perjuangan teman-teman di dalam organisasi profesi yang tergabung dalam 7 organisasi profesi itu dengan pengacara Pak Ibnu Sida dan kawan-kawan. Belum lagi tantangan-tantangan yang terus datang. Ya, bagaimana tantangan itu kepada KKI, bagaimana sikap KKI saat ini terhadap kita semua, kita bisa, dan tantangan-tantangan lain ke depan yang mungkin akan jadi. Maka apakah kita akan diam? Apakah kita akan mendiamkan, tidak menyelamatkan KKI yang dipertanyakan keanggotaannya, yang dipertanyakan bagaimana produknya? Tadi sudah jelas ada pertanyaan. Maka diperlukan kapabilitas, kemandirian, kerjasama dengan stakeholder yang baik, dan visi misi yang baik pula. Dan jangan lupa, independensi KKI kudu, wajib, harus, mutlak, harus ada independensi. Ketika dia tidak independen, percuma ada KKI. Sehingga apa? Semuanya hanya mengekor saja. Untuk itu ke depan, untuk menjaga independensi, mari ada 2 hal yang paling penting. Perjuangkan rancangan undang-undang pendidikan kedokteran dengan memperkuat KKI. Kita harus berjuang, kita berterima kasih kepada Prof. Marsis dan teman-teman yang begitu gigih memperjuangkan ini. Dan satu hal lagi, ke depan kita harus mempertahankan, tetap mengawal ruh dari undang-undang praktik kedokteran. Jangan sampai dengan adanya perubahan undang-undang praktik kedokteran akan memperkecil, mengkerdilkan peran dari KKI. Independensi KKI itu harus dijaga betul. Maka kita disinilah pentingnya mengapa KKI harus diselamatkan. Kalau tidak mengenal, tidak mengetahui, maka kita tidak sayang. Maka mari saya perkenalkan bahwa KKI begitu kuatnya, begitu bagusnya. Ke depan dia harus dalam hal pendidikan,
seperti yang disampaikan Prof. Narsis tentang Undang-Undang Pendidikan Kedokteran yang akan kita lakukan revisi. Memang pendidikan itu ada akademik dan profesi. Saat ini Kemenristek Dikti sedang giat-giatnya mengubah semua. Yang namanya standar pendidikan dokter itu dan dokter gigi akan ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan yang dulu tidak pernah terjadi. Dulu selalu konsil berdasarkan undang-undang praktek kedokteran yang selalu mengesahkan adanya standar pendidikan dokter maupun dokter gigi, dokter spesialis maupun dokter gigi spesialis maupun subspesialis. Itu harusnya begitu. Mari kita perjuangkan ke depan bahwa boleh silakan yang akademik, yang SMA segala macam silakan ristek. Tapi ketika kita berbicara profesi dokter, yaitu ada akademik profesi, meskipun ada masih perdebatan, oh itu akademik sendiri, profesi sendiri atau akademik profesi, tapi kita tahu bahwa profesi dalam undang-undang praktek kedokteran adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis, dokter subspesialis dan dokter gigi subspesialis. Mari itu harus menjadi mutlak untuk KKI dengan melihatkan dan memperlibatkan semua stakeholder. Maka profesi adalah menjadi kewenangan dari KKI dan itu harus diperkuat di dalam rancangan Undang-Undang Pendidikan Kedokteran yang akan kita ubah. Bagaimana KKI stakeholdernya? Banyak sekali. Nah ini yang selama ini komunikasi kurang bagus. Mari sekarang ke depan KKI harus diupayakan. Siapapun itu nanti yang akan menggantikan, kalau betul 8 orang anggota KKI yang lama itu digantikan oleh usulan-usulan baru dari stakeholder yang ada saat ini yang menggugat, maka mari perkuat stakeholder itu. Lakukan komunikasi 2 arah, bukan 1 arah. Bak jari-jari ini, bak roda ini berjalan, jari-jari itu akan terus berjalan. Ketika ini jari-jari putus, maka roda itu tidak akan bisa berjalan dengan mulus. Tapi ketika ini roda-roda ini, jari-jari ini kuat saling menopang, maka roda itu akan berjalan ke depan, tidak mundur. Ke depan lebih baik, maka KKI akan lebih baik lagi. Bapak Ibu sekalian, slide terakhir saya tentu sebagai ID, saya sebagai anggota ID, mari kita buat organisasi profesi yang independen. KKI pun harus independen. Kedua, ke depan kita harus tegas atas dan ke bawah. Kita harus memberikan sanksi kalau itu memang salah. Dan sekali lagi, jangan seperti pisau tajam ke bawah, tumpul ke atas. Berperan dari hulu dan ke hilir tentang kedokteran maupun dokter gigi, itu adalah tugas ID dan PDGI. Jangan sampai kita dikerdilkan, jangan sampai kita termarginalkan. Terakhir, mari kita perkuat hubungan dengan para stakeholder dan untuk demi kesejahteraan masyarakat yang sejahtera dan sehat. Kalau ini terlaksana, maka KKI pasti kita sama-sama akan menyelamatkan, kita akan mengawal KKI, dan memang KKI perlu diselamatkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.